Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Selamat malam Pak Esra dan semuanya. Aku cuma pengen nanya berhubungan sama yang tadi, pertanyaan yang berhubungan sama doa sih. Kalau tadi kata Pak Esra, kalau non-Kristen itu doanya nggak dijawab atau nggak digubris sama sekali, gimana kalau misalnya ada yang punya kesaksian di non-Kristen, kan banyak juga yang punya kesaksian kayak mengalami mujizat Tuhan juga dengan Tuhannya sendiri gitu. Itu gimana tuh, siapa yang berkuasa mengabulkan atau ngasih mujizat dari doa mereka? Itu aja. Terima kasih. Oke, saya mungkin tambahkan sesuatu dari jawaban saya. Ada kemungkinan, kan kalau gini ya, kalau dari sudut tadi Ibu Ineke ada ngomong soal predestinasi. Predestinasi itu berkaitan dengan ada orang pilihan. Jadi ada orang pilihan Tuhan yang akan Tuhan selamatkan, Tuhan karuniakan iman. Belum tentu di dalam semua Kristen itu orangnya beriman semua. Ada yang memang sudah lahir Kristen, ya, tapi belum beriman. Tapi ada orang agama lain yang sebenarnya orang pilihan, satu titik dalam hidupnya Tuhan akan panggil dia, Tuhan akan mengatur sampai dia dengar Injil, pada waktu dia dengar Injil Tuhan karuniakan iman, sehingga akhirnya dia jadi beriman. Nah, orang-orang itu disebut orang pilihan. Ada kemungkinan orang pilihan itu yang sekarang belum percaya, tapi dia doa Tuhan bisa jawab. Tuhan bisa jawab karena Tuhan memakai jawaban doa bagi dia untuk mengantar dia kepada suatu kondisi di mana dia beriman. Jadi dia waktu itu mungkin dia misalnya belum beriman tapi dia sakit, Tuhan dia berdoa. Ya, entah dia berdoa mau dalam nama Yesus atau tidak, Tuhan bisa sembuhkan dia, tapi melalui kesembuhan itu Tuhan menghantar dia kepada beriman. Ya. Nah, sekarang kalau orang sama sekali tidak beriman, lalu kita juga tahu ada kesaksian-kesaksian dari orang yang sama sekali tak beriman atau non pilihan lah, katakan begitu. Mereka bisa mengaku bahwa doa mereka kok terjawab. Lalu dijawab oleh siapa? Dikabulkan oleh siapa? Ya kalau kita masuk di dalam dunia rohani ya tinggal dua saja. Kalau bukan Tuhan ya setan. Ya, loh kok setan bisa jawab doa? Bisa saja kalau Tuhan izinkan. Ya. Kalau Tuhan izinkan, dukun-dukun juga ngomong-ngomong juga minta juga bisa. Nabi palsu juga minta bikin mujizat juga bisa. Ya. Tapi kalau kita melihat ya di Matius 24. Mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat palsu. Ini untuk menyesatkan. Dari mana ini mesias-mesias palsu, nabi palsu ini bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ini? Ya sudah pasti tidak bisa dari Tuhan dong. Ini dari setan. Ya. Lalu kalau kita melihat Matius pasal 7. Matius pasal 7 ini kan ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi ini bicara nabi palsu terus ke bawah. Nanti kita dapat ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang berseru. Banyak orang berseru ini siapa? Nabi palsu tadi. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Pakai nama Yesus lagi. Mengusir setan demi namamu. Mengadakan banyak mujizat demi namamu. Apakah ini orang percaya? Ayat 23. Yesus bilang, enyahlah daripadaku. Ya. Aku tidak pernah kenal kamu. Kalau ini orang percaya, bagaimana Yesus tidak kenal mereka? Ya, aku tidak pernah kenal kamu. Atau mantan orang percaya, Yesus minimal bilang, aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Tapi aku tidak pernah. Kalau tidak pernah, ini berarti bukan orang percaya. Tapi kalau bukan orang percaya, bagaimana bisa bernubuat demi nama Yesus, usir setan demi nama Yesus, mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus? Yesus tidak pernah kenal mereka. Sudah pasti bukan dari Yesus, dari Tuhan. Itu pasti mujizat dari setan. Ya. Nah, jadi setan memang bisa menjawab
doa, setan bisa mengaruniakan kepada orang kemampuan-kemampuan bahkan supranatural. Ya, kalau dia bisa, setan bisa memberikan kuasa untuk melakukan mujizat dan lain sebagainya, hanya mengabulkan sebuah permohonan saja. Apa yang susah bagi setan? Sepanjang Tuhan memang menghendaki atau mengizinkan itu terjadi. Seperti itu. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV.